Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Nah sebenarnya kalau kita perhatikan ya untuk saat ini ya si gold ini dia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan memang kemarin pun kalau kita perhatikan saya tidak recommended untuk kita sell di 1948, 1950, walaupun ini adalah area sell yang pertama ya, high trade session ya. Cuma kan memang saya tidak merekomendasikan. Justru saya merekomendasikan itu kalau kita ada sell di 1954 sampai 52 sampai 55 gitu kan. Nah, cuma kan kalau untuk yang pertama kali kalau kita perhatikan sini ya, ini kan dia belum ada rejection sama sekali ya. Oke, dia belum ada rejection. Nah ini baru yang kedua itu dia baru ada rejection. Nah mungkin nanti ya untuk mungkin dalam 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan, kalau misalkan saya ada waktu luang dan memang memungkinkan ya, itu akan saya buatkan nantinya cara entry untuk entry ketika dia berada di dalam base itu gimana itu. Jadi memang itu cukup penting ya. Jadi itu mungkin akan next videonya, yaitu adalah mengenai cara entry ketika harga itu sudah berada di dalam base area. Nah itu memang perlu kalian ketahui terlebih dahulu gitu, supaya ya nantinya pada saat saya share mapping atau buat mapping seperti ini ya, nantinya kalian juga akan lebih paham gitu cara entry-nya, kemudian harus tunggunya itu gimana ya kan, terus take action itu bagaimana. Nah itu mungkin yang akan saya ajarkan juga nantinya untuk di upload kepada playlist ya JTSC nanti gitu. Nah kemudian ya kalau kita perhatikan, memang kalau kita lihat dari hari Minggu kemarin ya, video weekly kemarin, untuk COT levelnya itu kan biris kalau kita perhatikan ya, biris, kemudian sentimennya biris. Kemudian kalau dari open interest data ya, kalau kita perhatikan juga di sini, kalau kita lihat untuk open interest heatmapnya atau datanya itu sendiri, itu juga masih dalam kondisi bahwa di bawahnya ini dia itu masih akan ada penumpukan order buy, dan memang 1960 juga kalau kita perhatikan dari kemarin itu juga masih jadi area resisten dia cukup kuat gitu. Jadi selama dia belum bisa break 1960 ya, belum break dari sini, maka masih akan ada kecenderungan untuk turun lagi ke bawah. Nah untuk saat ini kan dia lagi berada di level harga, sebentar, strike-nya kita ganti ke 25. Nah ini kalau misalkan strike-nya terlalu dikit, kalian boleh ganti ke 25 ya. 25 itu dia menampilkan data lebih banyak. Nah saat ini kan dia pullback kemarin di angka 1930 kan, 1930. Kemudian untuk saat ini harganya itu di bawah 1940 gitu. Artinya untuk si gold ini ada di 1936. Berarti 1940 ini itu adalah resisten dia saat ini gitu. Selama dia belum bisa break ini, sebenarnya nggak ada yang call sih di sini. Kalau kita lihat ya, nggak ada yang call sama sekali. Ini bukan resistennya dia saat ini. Untuk resisten dia itu tetap di 1950 gitu. Cuma selama dia bertahan di atas 1930, dia akan dites kembali ke 1950 ya. Nah selama dia break, nah, kemudian kalau dia break 1950, dia kembali ke mana? Kembali ke sini 1960. Jadi memang untuk saat ini range-nya si gold ini, kalau kita lihat dari open interest data, itu masih berada di range 1970 sampai 1930. Jadi masih main-main di sana doang gitu ya. Nah begitu dia break 1930, kan next targetnya 1925 seperti low yang hari kemarin ya, di 1925. Nah berarti 1930 sampai 1925, 5 poin ini ya, atau 50 pip ini adalah support daily dia cukup kuat kalau kita perhatikan gitu. Jadi 1930, 1925 ya, range harganya ini, range harga ini adalah area support yang cukup kuat untuk si gold. Jadi bisa dikatakan ini adalah best value dia untuk jadi range buy-nya si gold itu sendiri. Kebetulan kalau kita lihat di 30 menit ya, di sini juga ada yang namanya bullish engulfing gitu untuk si gold. Nah ini kan dia retest ke bullish engulfingnya nih saat ini ya. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi, begitu break 1925, berarti next targetnya 1900. Ini yang kita bahas ya di minggu kemarin, di video weekly minggu ini gitu. 1900 adalah next targetnya dia dari penurunan selanjutnya gitu. Jadi dari kenaikan saat ini ya,
itu adalah penurunan selanjutnya di 1900-an gitu. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Dia itu kan memang masih sentimen bearish, makanya saya masih ambil ancang-ancang untuk sell ya, untuk si gold ini sendiri gitu. Nah ini kan dia kalau kita lihat juga harganya masih konsolidasi nih di 1935, 1937. Kalau kita lihat di sini, ini masih jadi area sideways ini dia. Kemudian kalau kita perhatikan lagi memang masih tunggu dulu gitu, mau dia break ke atas atau ke bawah. Tapi kalau saya perhatikan memang masih cenderung untuk retest kembali ke 1940 untuk si gold ini sendiri gitu. Karena memang ini potensi dia sideways pun ya sebenarnya kalau kita lihat ya dari si sentimen market atau si pergerakan harganya, kalau kita masuk ke time frame berapa 4 jam ya, di sini. Nah untuk yang 4 jam ini dia belum breakout dari range harga kita yang di 19 berapa ini, 1935 ya 1937, dia belum breakout. Jadi yang kemarin breakout itu adalah weeknya gitu loh, weeknya si candle ini yang breakout. Untuk saat ini 4 jam masih belum breakout dan memang masih ada potensi untuk naik lagi ke atas gitu, naik kembali 1940 sampai kurang lebih 1945an di sini ya, begitu. Nah nanti mentok bukan 1945, 1950 di sini, ini ke sini baru dia lanjut turun lagi ke bawah gitu, kecuali dia break dari sini 1935, berarti kita cari sell lagi dengan target harga 1930 ya, 1930 sampai 1925 kembali gitu. Itu untuk hari ini, itu kalau kita lihat dari 4 jam. Nah nanti konfirmasi di mana? Berarti konfirmasinya adalah kita masih tunggu dulu dia breakout dari salah satu kedua level ini, mau dia breakout dari 1935 atau 1937. Tapi to be honest saya ada ambil buy itu kurang lebih dari 1933 sampai 1930-an ya. Jadi untuk pagi ini juga masih hold ya, dengan di channel premium juga ada. Jadi tadi awalnya itu semalam kita sempat ambil buy di 37 ya, 37 sampai 35 itu SLD. Kurang lebih SL saya itu di 34. Ternyata kan harganya itu langsung di breakout ya di sini. Dia tidak punya sentimen gitu. Jadi saya ambil lagi ya. Jadi kena SL, terus saya ambil lagi itu di 1933 sampai 1930 dan puji Tuhan masih kita hold sampai saat ini ya. Untuk di sini gitu. Dan 1958 juga ya, kemarin juga dia sempat turun ke 1948an ya sampai 45. Jadi memang lumayan lah untuk gold minggu ini ya gitu. Kemudian kalau kita lihat lagi juga si gold ini sendiri ya memang sentimennya kalau dari bawah ke atas itu masih lebih cenderung bullish untuk hari ini ya, bukan cenderung bullish maksudnya kayak bisa dibilang potensi dia untuk breakout gitu, potensi dia breakout dari resisten ini gitu. Nantinya saya mungkin akan tunggu lagi nih gitu, tunggu lagi di mana, kurang lebih mungkin nanti di 1945 ya kan, atau 1950-an ya, 48 sampai 50 baru saya nanti ancang-ancang untuk ambil sell lagi gitu. Untuk saat ini karena dia baru breakout nantinya dari 37 ke 40 itu terlalu dekat ya, maka saya kemungkinan belum ambil sell di area sini, dan nanti akan saya ambil sell tuh kemungkinan di 45 sampai 48 50-an. Pokoknya range harga ini harus saya perhatikan nih ya. Oke, jadi gitu untuk si gold hari ini ya. Jadi mungkin sekian dari saya. Kalau untuk mapping belum ada perubahan ya, karena memang kalau kita lihat dari golden ratio Fibo pun ya untuk saat ini kurang lebih di 45an sih untuk area golden ratio si Fibo ini sendiri kalau kita tarik ya di sini ya. Jadi memang better kita looking for sell itu di 1945 aja ya, sampai 1948 atau 1950-an gitu. Oke, mungkin sekian dari saya ya untuk hari ini si gold ya. Kemungkinan nanti untuk open interest datanya akan update di jam 11 ya, jam 11 siang atau jam 12 siangan. Nanti akan saya share juga di channel Telegram di Trading ID ya gitu ya. Oke, thank you yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.